Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang rahimahullah, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah, nikmat sehat, sehingga dengan iman dan takwa kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yang diberikan kepada kita, melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Muttaqin. Bagi saudara-saudara kita yang pada saat ini belum ada kesempatan, belum ada waktu untuk melaksanakan sholat Jumat, kita doakan mudah-mudahan diberikan hidayah sehingga pada Jumat depan bisa ikut bersama-sama kita di masjid-masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu kita waspadai adalah, marilah iman dan takwa ini kita jaga terus sampai akhir hayat kita. Karena hanya dengan iman dan takwa lah yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda dari sebuah hadis riwayat Abu Daud, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jadi mari kita mantapkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar diucapkan, tapi kita yakini bahwa Allah itu adalah satu, bukan dua, bukan tiga. Allah itu satu, la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kita jaga tauhid kita supaya kita sampai mati atau menjelang ajal tetap mengucapkan la ilaha illallah. Dan insya Allah dengan mengucap la ilaha illallah kita termasuk yang wafatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, jika iman dan ini tidak kita jaga, kita rawat baik-baik, dan kita mati dalam keadaan murtad, karena ini banyak sekali terjadi di dalam kasus sehari-hari. Begitu menjelang ajal, sakit, tidak bisa apa-apa, bahkan sholat pun tidak. Dan itu bisa berbulan-bulan, padahal tadinya dia orang yang tekun ibadahnya. Begitu sakit, menjelang ajal, sholat pun tidak, keluarganya sudah tidak mengingatkan, itu sama dengan mati dalam keadaan murtad. Karena dia tidak mengucap la ilaha illallah. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kita masuk neraka hanya kita terselip tidak mengucap la ilaha illallah saat menjelang ajal. Harus kita jaga. Karena begitu kita masuk neraka, seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan dari
tidak kita akan balik. Sampai kita masuk kubur itu hancur dulu, tidak akan bisa menolong. Yang bisa menolong hanya kalimat La ilaha illallah. Itulah sebabnya Rasulullah selalu menasihatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Bahkan setiap khatib diwajibkan usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada kamu sekalian dan kepada diriku sendiri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam kesempatan khutbah singkat ini kami mengajak seluruh jamaah. Marilah kita jangan leyah, jangan bosan, dan terus-menerus untuk menjaga dan mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh dan menghindari perbuatan dosa. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, berkaitan dengan dosa, Allah telah berikan peringatan kepada kita di dalam Quran surat Al-Mutawwihin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahwa sekali-sekali jangan, sebenarnya apa yang kamu lakukan, maksudnya perbuatan dosa, itu akan menutupi hatimu. Tafsir Ibnu Katsir di sini menjelaskan yang dimaksud menutupi adalah setiap kita berbuat dosa akan menutupi hidayah, akan menutupi iman, akan menutupi takwa. Sehingga inilah yang perlu kita yakini, perlu kita sadari. Kenapa orang nggak mau sholat? Dia Islam, berarti dia banyak ditutupi hatinya oleh dosa. Inilah dari ayat ini bisa kita petik, sekecil apapun jangan lakukan dosa, karena dia akan menutupi qalbu kita. Kemudian di dalam kondisi kita sehari-hari, banyak sekali kita selalu sibuk kalau badan kita yang sakit, sibuk merawat diri, menjaga kesehatan ini, kesehatan itu, namun luput dalam menjaga kesehatan iman dan takwa. Kemudian Allah juga melarang makanan dan minuman, bahkan termasuk pakaian dan mungkin tempat tinggal yang asal usulnya dari barang yang haram. Allah memberikan peringatan pada surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah yang halal dan baik, bukan hanya sekedar halal tapi juga thayyiban, yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, dan sesungguhnya setan itu adalah akan membuat celaka bagimu. Berdasarkan ayat ini, Allah menyerukan pada kita semua untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal, yang baik, pakaian dan tempat tinggal yang halal dan baik. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, kita tidak bisa lengah, karena bujuk rayu setan itu selalu ada di sekeliling kita. Kita tidur, setan tidak tidur. Kita istirahat, setan tidak pernah istirahat. Kita sakit, setan tidak pernah sakit. Itulah sebabnya kita harus waspada.
Karena kondisi saat ini dalam kehidupan sehari-hari nampak sekali. Kami ambil contoh, barang yang jelas-jelas haram dan tidak memberikan kebaikan kepada fisik dan rohani, tapi tetap dikonsumsi oleh sebagian manusia, yakni yang disebut dengan narkotika dan obat-obatan terlarang. Jelas-jelas ini adalah merusak badan, merusak jiwa, dan haram, tapi tetap dikonsumsi. Pemakai narkoba sesungguhnya adalah penghuni neraka dunia dan neraka akhirat. Apa yang diharapkan tidak pernah sesuai dengan keinginannya. Mengkonsumsi narkoba yang mengharapkan kesenangan, tapi yang didapat hanyalah kesengsaraan dan penderitaan dunia dan akhirat. Untuk itu mari kita bentengi diri kita, sanak saudara kita, keluarga kita dari berbagai rayuan setan dengan memperkokoh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersungguh-sungguh menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa korban dan keganasan penyalahgunaan narkoba ini sudah merambah ke seluruh kalangan. Bahkan akhir-akhir ini yang terbaru, ustaz yang biasa memberikan ceramah di lapas lembaga pemasyarakatan terdapat ditemukan dia pemakai sabu. Ini yang kenyataan yang sudah tidak bisa kita ini. Kita tetap harus membentengi kita, diri kita, keluarga kita, semua. Jangan sampai kita terperosok kepada jurang yang lebih dalam. Dalam hal ini Allah telah memberikan peringatan yang keras dalam surat Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal answabi wal azlam rijzun min amali syaitan wastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala atau sesajen, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Untuk itu marilah kita mulai dari diri kita, keluarga kita, semua kita bentengi diri kita agar iman kita, takwa kita, hidayah kita tetap melekat dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Beberapa ulama memberikan tuntunan, jauhi yang namanya dosa sekecil apapun. Yang kedua, jaga makanan kita, minuman kita, pakaian kita, bahkan tempat tinggal kita. Kemudian bertobatlah, karena hanya dengan bertobat semua kesalahan kita insya Allah dengan taubatan nasuha itu akan diampuni. Kemudian jangan bosan-bosan, terus kita mendekatkan diri pada Allah SWT dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, kita jangan merasa pintar, jangan merasa telah nanti. Jadi tetap perdalam ilmu. Kemanapun majelis ilmu, bertanya pada ulama dengan para ustadz agar ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada akhir khutbah ini marilah kita sama-sama
memohon kepada Allah SWT agar Allah tetap memantapkan hidayah pada diri kita, memantapkan iman kita dan takwa kita, sehingga kita dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang yang takwa kepada Allah